Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah tepatan dengan tahun 2023 Masehi. Pada kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan kembali tentang Ramadan. Kita bincang-bincang tentang Ramadan dan apa yang Allah harapkan ya dari kita dengan Allah menyediakan beberapa fasilitas di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk di dalamnya ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sebetulnya Allah mencanangkan sebuah harapan begitu. Jadi walaupun ibadah itu termasuk sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi ibadah itu sebetulnya memiliki harapan ke depan begitu. Ketika Allah SWT menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Ramadan, mulai dari Allah mewajibkan Ramadan, kemudian tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, tentang pentingnya kita ini untuk bermunajat, berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Setidaknya ada 4 harapan yang dicanangkan oleh Allah, tetapi yang 2 ini bersumber dari kata yang sama begitu. Kemudian yang 3 ini berbeda, dan ini yang harus kita renungkan bersama untuk kita wujudkan, karena bentuknya itu adalah harapan. Yang pertama adalah Allah sampaikan ketika Allah itu mewajibkan puasa kepada kita, maka harapan yang dicanangkan Allah itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian itu berproses gitu. Jadi tidak secara otomatis, tapi berproses menjadi orang yang bertakwa. Jadi karena puasa Ramadan itu harapannya itu kita berproses di dalam kehidupan kita ini untuk menjadi orang yang bertakwa, tentu kita tidak cukup hanya memikirkan puasa itu sendiri, tetapi segala sesuatu yang mengiringi puasa yang bisa memproses diri kita ini untuk menjadi bertakwa ini juga jangan pernah luput dari kita. Jadi jangan pernah kita itu menganggap ketika Ramadan itu kita sudah puasa kemudian kita ini sudah selesai. Tetapi segala sesuatu amalan yang itu disampaikan oleh Rasulullah supaya kita perbanyak di bulan Ramadan ini harus kita lakukan, karena ini bagian dari sebuah proses. Tentu proses ini ketika wasilahnya itu banyak, maka prosesnya itu juga cepat. Tapi kalau wasilahnya itu sedikit, artinya kalau di bulan Ramadan ini kita hanya mengandalkan puasa kita, maka wasilah untuk berproses menjadi takwa ini kan sedikit. Tetapi ketika wasilahnya itu banyak, ya Ramadannya kita puasa, kemudian kita mengkaji Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, kemudian kita juga memperbanyak zikir pada Allah, kemudian kita ini memperbanyak sedekah untuk terutama orang-orang yang membutuhkan. Ini artinya wasilah kita untuk berproses menuju takwa ini semakin banyak. Sehingga ketika wasilahnya banyak, maka harapan kita nanti proses ini akan segera sampai pada tujuan, dan sampai nanti
proses ini akan terhalang ketika kita ini hanya memiliki wasilah yang sedikit. Artinya kita hanya mengandalkan puasa kita saja. Makanya Rasulullah ini mendorong pada kita ini untuk memperbanyak amal di bulan Ramadan ini. Baik amal secara pribadi, zikir kita pada Allah, maupun amal sosial ini oleh Rasulullah ditekankan pada kita untuk kita perbanyak, sehingga ini bisa memperbanyak wasilah kita, memperbanyak kendaraan kita ini untuk menggapai kondisi yang oleh Allah disebutkan dengan istilah tatakun itu. Oleh karena itu, monggo ini kita renungkan bersama, kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita. Termasuk nanti kalau di akhir bulan Ramadan itu Rasulullah lebih menguatkan diri di dalam bertaqarrub ila Allah dengan melakukan iktikaf di bulan Ramadan. Ini artinya Rasul saja, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah banyak wasilahnya untuk sampai derajat takwa, bahkan beliau ini adalah contoh atau figur orang yang sudah bertakwa, itu pun masih memperbanyak wasilah untuk sebuah proses menuju yang terbaik itu. Karena itu mari kita ikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga apa yang oleh Allah disebut dengan la'allakum tattaqun, sebuah harapan untuk menuju ke proses ketakwaan ini akan bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian harapan yang dicanangkan Allah yang kedua, yaitu ketika Allah menyampaikan tentang bulan Ramadan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran, kemudian ada rukhsah tertentu bagi orang-orang yang terhalang dirinya untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, mungkin karena sakit, mungkin karena bepergian, atau mungkin bagi seorang perempuan karena ada halangan syar'inya, atau karena kita sudah tua dan sebagainya. Maka Allah menyampaikan di akhir ayat itu la'allakum tashkurun, yakni supaya kita semuanya ini menjadi orang yang bersyukur. Jadi Ramadan ini bukan sekedar upaya untuk menempa diri menjadi orang yang bertakwa, tetapi melalui Ramadan ini dengan berbagai keutamaan dan juga berbagai keringanan yang oleh Allah berikan kepada orang-orang yang memang kesulitan untuk menjalankan puasa, maka semuanya ini harus menjadi bagian yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Maka harapan kedua yang dicanangkan oleh Allah ini adalah la'allakum tashkurun, supaya kita ini bersyukur. Pencanangan la'allakum tashkurun ini juga harus kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, kita lihat dari sisi bahwa di bulan Ramadan ini fadilahnya banyak sekali, keutamaan Ramadan ini banyak sekali. Ini yang pertama, kita lihat dari situ. Kemudian yang kedua, ini kita lihat dari sisi bahwa meskipun bulan Ramadan itu adalah kewajiban puasa, tapi ternyata ada orang-orang tertentu ini yang oleh Allah dibolehkan untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi ada yang diwajibkan untuk mengqadha di lain hari, dan juga ada yang diwajibkan untuk membayar fidyah. Artinya apa? Islam datang dengan syariatnya itu sebetulnya tidak ada yang memberatkan bagi kita. Dan ini harus kita syukuri, dan Allah sendiri sudah sampaikan di dalam Al-Quran, memang kehadiran agama itu tidak ada yang memberatkan. Ketika memberatkan, maka apa yang oleh Allah diperintahkan itu pasti nanti ada rukhsah di sana, itu ada keringanan tertentu itu, tetapi dengan alasan syar'i, dan rukhsahnya pun itu rukhsah yang syar'i. Kemudian harapan yang ketiga yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyampaikan ayat yang ada rangkaiannya dengan bulan Ramadan, itu Allah menyampaikan la'allakum yarsyudun,
yakni supaya manusia ini atau kamu sekalian itu mendapatkan petunjuk. Jadi ini artinya melalui bulan Ramadan ini petunjuknya Allah itu disiapkan banyak sekali bagi kita ini. Oleh karena itu jangan terlewatkan kita ini di bulan Ramadan ini untuk menyongsong mengambil petunjuk yang disiapkan oleh Allah. Baik petunjuk yang itu inherent berada di dalam diri kita, mulai dari naluri kita, akal kita, dan juga kolbu kita yang di bulan Ramadan ini insya Allah kedekatan batin kita dengan Allah itu berbeda dibandingkan dengan di luar Ramadan. Kemudian kesungguhan kita untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji agama ini saya kira di bulan Ramadan ini juga lebih semangat dibandingkan di bulan selain Ramadan. Ini menunjukkan bahwa peluang untuk mendapatkan petunjuknya Allah di bulan Ramadan ini lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu momen ini yang oleh Allah dicanangkan sebagai bulan untuk menggapai petunjuknya Allah ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi la'allakum yarsyudun, supaya kamu sekalian itu mendapatkan petunjuk, ini mengindikasikan bahwa di bulan Ramadan ini Allah menyiapkan serangkaian petunjuk yang itu tidak terdapat di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu monggo saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin wal muslimat, 3 harapan yang dicanangkan oleh Allah di bulan Ramadan ini kita intip semuanya. Jadi kita intip semuanya yang kemudian nanti kita upayakan diri kita itu bisa masuk ke ranah situ. Bagaimana bisa menjadi kita ini membuktikan la'allakum tattaqunnya itu, kemudian kita bisa membuktikan la'allakum tashkurunnya itu, supaya kita ini menjadi orang yang bersyukur, dan juga bisa membuktikan bahwa kita ini mendapatkan banyak hidayah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.